Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrigo Windu Kurniansah dengan NIM V132104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai marketing plan dari PT Mayora Indah Tbk. Profil perusahaan dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer good yang mempunyai inti usaha di bidang makanan dan minuman olahan. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 Juli 1990. Produksi dari PT Mayora Indah Tbk berbagai jenis kebutuhan pasar, seperti biskuit, permen, wafer, coklat, dan makanan kesehatan, dan juga kopi. Eksekutif Sumari atau ringkasan pasar, PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman olahan. Visi dari perusahaan Mayora adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan percaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar yang tersebar dalam kategori produk sejenis. Misi dari perusahaan dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value add yang baik bagi seluruh stakeholder dan perseroan, dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Untuk memperluas pasar, Mayora mengenalkan produknya melalui beberapa media, diantaranya berita, acara, video, foto, dan iklan. Dan produksi dari PT Mayora terdiri dari berbagai jenis kebutuhan pasar seperti biskuit, permen, wafer, coklat, dan sereal, dan juga kopi. Situasi analisis. PT Mayora Indah Tbk berdiri sejak 17 Februari 1977 dan sekarang semakin berubah dan dari industri rumah biskuit rendah hati menjadi salah satu perusahaan terbesar cepat konsumen, pindah barang dengan 13 pabrik dan lebih dari 25.000 karyawan. Mayora menjadi produsen makanan dan minuman olahan yang terkenal dan sukses. Salah satu produknya yang sukses yaitu permen Kopiko, yang dirilis pada era 1980-an dan menjadi pelopor permen kopi pertama di Indonesia. Market Sumari. PT Mayora berhasil mengadaptasi konsep promosi dan penjualan yang lebih kekinian, yaitu dengan mengadaptasi strategi pemasaran yang sangat milenial, juga mempermudah para konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga hal itu Mayora membuat terobosan dengan menjual produknya melalui platform e-commerce seperti blibli.com, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Karena di era milenial saat ini serba digital yang mendominasi kaum muda-mudi, sehingga Mayora membuat inovasi dengan menjual produknya di platform e-commerce tersebut. Analisis SWOT. Strength adalah kekuatan yang dimiliki dari sebuah perusahaan. Dan kekuatannya antara lain teknologi produksi yang sudah mutakhir, jaringan distribusi yang kuat dan luas, mencapai tingkat internasional, dan nilai laba yang terus menaik. Dan terakhir merupakan perusahaan go public. PT Mayora menjadi perusahaan go public sejak tahun 1990. Weakness atau kelemahan dari perusahaan Mayora sendiri, masih banyak bahan baku yang diimpor dari luar negeri, misalnya kopi untuk permen Kopiko yang diimpor dari Thailand, dan saat ini kurangnya promosi secara online. Opportunity atau peluang. Peluangnya sendiri adalah ada terciptanya inovasi-inovasi terbaru dengan teknologi yang canggih. Yang kedua, masih ada pasar domestik maupun internasional yang belum digarap. Yang ketiga, semakin lama orang memiliki gaya hidup instan dan gaya hidup konsumtif. Threat atau ancaman, persaingan yang makin ketat, banyaknya kompetitor dari PT seperti Indofood, PT 3 Pilar, dan PT Ultra Bima Jaya Abadi, dan adanya ancaman pendatang baru yaitu dari PT Kemang Food Industry,
dengan PT Kemang Food Inovasi Pangan, namun mereka masih menguasai pasar dalam jumlah kecil. Dan yang ancaman yang terakhir ada lonjakan harga bahan baku yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berubah-ubah. Kompetisi atau persaingan. PT Indofood merupakan pesaing terberat bagi PT Mayora dengan produk makanan ringannya yang bervariatif dan sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu Citato, Ciki, Jets, Kitela, Lais, Citos. Kualitas produk dan terutama rasa menjadi faktor keberhasilan penting bagi produk makanan ringan yang diproduksi oleh Indofood. Yang kedua ada PT Ultra Bima Abadi. Perusahaan ini menjadi pesaing yang cukup berat karena memiliki banyak produk makanan ringan seperti Tango, Fulo, Opes, dan Klop. Maka dari itu menjadi pesaing berat bagi makanan ringan. Produk offering, penawaran produk dari segi biskuit sendiri ada Roma Kelapa, Royal Choice, Selai Oleh, dan lain-lain. Yang dari permen sendiri yang paling terkenal ada permen Kopiko dan permen Kiss. Dan dari sektor penawaran produk dari wafer sendiri, dari segi segmen wafer ada Beng Beng, Astor, dan Super Keju. Dan dari coklat ada Coki-Coki dan Ding Beng Beng. Ada kopi ada Torabika Creamy Latte, Kopiko, Brown Coffee, dan lain-lain. Dan tawaran produk terakhir ada sereal. Dan dari sereal sendiri ada Energen Sereal dan Oatmeal. Distribusi produk sendiri untuk pendistribusian produk, PT Mayora bekerjasama dengan seperti toko kelontong atau minimarket, Indomaret, Alfamart, grosir, toko grosir swalayan, dan PT Mayora bisa juga dan bekerjasama dengan eksportir dengan menggunakan bentuk ekspor langsung dan tidak langsung di dalam mengekspor barang baik dalam negeri maupun luar negeri. Marketing strategi. Yang pertama ada tujuan atau objektif. Target tujuan tahun pertama kita menargetkan menaikkan penjualan dengan target 26 triliun karena produk biskuit kurma, wafer, dan Kopiko menjadi produk unggulan Mayora dibanding tahun lalu hanya bisa mencatatkan 24,48 triliun. Target tahun kedua meningkatkan penjualan dan pendapatan menjadi perusahaan dan dengan penjualan makanan ringan dan olahan terbanyak. Target market. Target yang ditetapkan oleh PT Mayora sendiri adalah memasuki beberapa pasar dan segmen konsumen. Misalnya anak-anak, mereka mengembangkan berbagai jenis permen, wafer, karamel, dan juga energen untuk melengkapi kebutuhan gizi sarapan. Selain itu, untuk memasuki pasar dewasa sendiri dengan menciptakan produk makanan consumer goods seperti membrand produk energen menjadi produk sarapan keluarga dan juga biskuit Danisa sebagai biskuit yang dicintai oleh kalangan muda sampai ibu-ibu. Yang ketiga ada positioning. Positioning sendiri ada berdasarkan atribut dan manfaat produk dengan Mayora dengan membranding energen dengan cara menonjolkan manfaatnya sebagai minuman bergizi yang praktis ganti sarapan keluarga Indonesia. Dan ada yang kedua ada positioning berdasarkan kelas produk. Mayora menggunakan positioning strategi ini yang dalam fokus mengalahkan kompetitornya. Pada awalnya Mayora menggunakan brand Roma hanya untuk produk Marie biskuitnya, tetapi untuk menangkal persaingan kemudian Roma berinovasi dengan berbagai varian yang berbeda. Selanjutnya ada strategi. Produk dari Mayora menyediakan berbagai varian produk yang dijelaskan penawaran produk sebelumnya, antara lain biskuit, permen, wafer, coklat, kopi, sereal. Tentunya Mayora juga menjamin kehalalannya dan produk kami jual juga berkualitas bahan dan proses pembuatan produknya kami menjamin kehigienisannya. Untuk harga sendiri, strategi penetapan harga adalah faktor penting yang nantinya untuk mempengaruhi tingkat penjualan, mengingat persaingan dagang yang semakin ketat. Oleh karena itu, Mayora berusaha menetapkan harga yang lebih terjangkau dibanding harga produk kompetitor.
Untuk distribusi sendiri, saluran distribusi yang kreatif dan luar biasa ini menjadi sumber dan keunggulan bersaingnya. Strategi yang kami gunakan untuk memasarkan produk melalui toko-toko kelontong, supermarket, swalayan, dan toko grosir, dan juga menjual produknya melalui platform e-commerce. Komunikasi pemasaran sendiri dengan menyampaikan pesan melalui promosi online maupun offline, dengan memperkenalkan produk melalui TV, food vlogger, dan media sosial seperti Instagram, Facebook, website, dan bekerja sama penjualan produk di platform e-commerce. Hal ini menjadi inovasi yang baru bahwa penyampaian pesan brand dapat dilakukan dengan cara yang menarik. Selanjutnya ada marketing mix. Mayora akan melanjutkan promosi penjualan dan berpartisipasi dalam komunikasi sosial seperti agar membangun citra brand yang baik agar konsumen seakan mendapatkan value yang baik terhadap brand produk kami. Kami akan melakukan kampanye promosi melalui media cetak, iklan TV, media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, website yang berpotensi dilihat dan didengar oleh konsumen. Pada kampanye promosi ini, kami akan bekerjasama dengan artis-artis dan food vlogger dengan menampilkan mereka mengonsumsi produk dari Mayora, juga menyampaikan tentang keunggulan produk kami sehingga diharapkan dapat memikat minat beli konsumen. Yang selanjutnya ada marketing research. Dengan menggunakan penelitian, kami akan menggunakan fitur dan manfaat spesifik dari segmen target kami dengan mengumpan balik dari riset pasar dan survei pasar yang akan membantu kami dalam melengkapi segala kekurangan dalam hal produk demi menciptakan produk yang lebih baik. Riset kesadaran brand akan membantu kami dalam menentukan efisiensi penyampaian brand dari media akun kami. Yang selanjutnya ada finansial. Dari keterangan finansial sendiri ada fixed cost dengan beban pokok penjualan 17 tersebut dan pada beban penjualan, beban administrasi umum, beban keuangan, dan beban dan pembayaran pada pemasok atas dan barang jasa dengan total fixed cost tersebut dan variable cost tersebut. Dengan berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung BP unit sebagai berikut, yaitu dengan rumus BP unit sama dengan biaya tetap atau harga jual per unit dikurangi harga variabel dan ditemukan dengan angka jadi BP per unitnya Rp121 per unit. Sedangkan untuk menghitung BP rupiah yakni biaya tetap dibagi margin atau margin dibagi harga per unit. Dengan margin harga jual dikurangi harga variabel ditemukan angka tersebut 350, 395, 755, 741. BP rupiah sendiri dengan rumus tersebut jadi BP rupiahnya 113 ditemukan, jadi BP rupiahnya ditemukan 113 477 98 91 tersebut. Yang selanjutnya ada kontrol dibuat untuk mencakup implementasi dan organisasi kegiatan pemasaran kami. Implementasi. Mayora Indah Tbk merencanakan langkah-langkah kontrol yang ketat untuk memantau kualitas produk dan kegiatan tingkat kepuasan pelayanan konsumen. Pengendalian kualitas dari Mayora Indah Tbk disebut dengan quality control, yaitu dengan pengawasan dan pengendalian mutu yang dilakukan pada setiap proses produksi. Produk-produk kita mulai dari tahap bahan baku, datang dari supplier, hingga produk jadi yang siap distribusi dan dikonsumsi. Tujuan dari quality control untuk mengawasi dan mengendalikan proses-proses pembuatan produk, sehingga kami dapat menghasilkan produk yang sesuai standar dan mutu kualitas dan persyaratan yang sudah kami tetapkan. Berikut adalah struktur organisasi dari PT Mayora. Oke, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah tutur kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.